Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil latifil karim, ar-ra'ufir rahim, al-azizil hakim, dzil jalali wal ikram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب اتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا wasabbihuhu bukratan wa asila. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Semua manusia yang hidup di dunia ini amat sangat membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan hidup tanpa diberikan rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu ada dua macam. Yang pertama ada rahmat Allah yang sifatnya ammah, umum dia. Rahmat Allah yang sifatnya umum ini isinya adalah jasadiyah, badaniyah, duniawiyah. Isinya hanya fisik saja. Hanya duniawi saja. Ketika ada orang yang diberikan fisik yang sehat, itu rahmat dari Allah. Ketika ada orang yang diberikan makan, minum oleh Allah, itu bagian rahmat dari Allah. Dan rahmat yang sifatnya ammah umum ini Allah berikan kepada semua hambanya. Baik itu orang Islam ataupun orang kafir. Dan itu bentuk tanggung jawab Allah karena yang menciptakan semuanya. Yang kedua, ada rahmat Allah yang sifatnya khasah, khusus dia. Rahmat Allah yang sifatnya khusus ini isinya adalah imaniyah, diniyah. Isinya adalah iman, pemahaman soal ilmu agama, isinya adalah hidayah, taufik, inayah. Dan itu amat sangat mahal harganya. Taufik yang khasa ini Allah hanya berikan kepada orang-orang mukmin saja. Tidak Allah berikan kepada orang-orang kafir. Dan ini mahal. Gak ada ceritanya orang datang ke apotek, Pak, saya beli apa? Beli taufik, hidayah, inayah. Gak ada ceritanya. Ini sangat mahal harganya. Pertanyaan yang penting sekarang adalah, bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya khusus ini? Berdasarkan penjelasan Al-Quranul Karim, caranya yang pertama adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa dasar hukumnya?
Di dalam surat Ali Imran ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wa ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah, war rasul, taatlah kalian kepada Rasulullah. Kalau itu kalian lakukan, la'allakum turhamun, nanti Allah yang memberikan rahmat kepada kalian. Jadi ternyata berdasarkan ayat ini, untuk mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya khas, khusus, yang mahal harganya ini, harus ditempuh dengan cara tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa tidak. Ketika ada orang yang melakukan dosa, maksiat, yang etan-etanan, yang binatang saja tidak melakukan akhir-akhir ini, itu karena Allah tidak memberikan rahmat kepada dia. Dan Allah tidak memberikan rahmat kepada dia karena dia gaya hidupnya tidak mau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, sumbernya karena kosong ilmu agama. Camkan baik-baik ini. Orang itu kalau sudah kosong ilmu agamanya, maka akan lemah imannya. Orang itu kalau sudah kosong ilmu agamanya, akan lemah amal ibadahnya, akan lemah amal salehnya, akan mudah dia melakukan dosa dan maksiat. Pasti itu. Nah, hadirin sekalian, dalam konteks mengangkat seorang pemimpin, karena ini sebentar lagi huru hara panas ini, tanggal 14 ini. Sebagai orang Islam, kalau mengaku orang Islam, camkan baik-baik. Siapapun yang memimpin bangsa Indonesia ini harus memiliki sikap dan pribadi yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kalau ada orang yang mengangkat seorang pemimpin, padahal dia tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak salat dia, gaya hidupnya jauh dari tatanan Allah. Demi Allah saya katakan akan hancur sehancur-hancurnya bumi Indonesia ini. Siapapun dia. Tidak boleh Pak, kita hanya nuruti CS. Nuruti loyal, nuruti koalisi, tapi kita tidak mengindahkan aturan syariat agama Allah ini. Kita ini makhluk Allah. Bumi yang kita tempati ini adalah bumi Allah. Perhatikan baik-baik aturan Allah. Kalau ada orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, kok justru malah panjenengan pilih, panjenengan angkat. Ini konsekuensinya, ancamannya sangat serius. Coba kita cek di dalam surat Al-Baqarah, ayat 166-167. Kita cek. Allah berfirman di dalam ayat ini, 166 Allah katakan, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Awas, ingat, ketika orang-orang yang kalian ikuti, yang kalian pilih, yang kalian coblos, itu nanti di alam akhirat dia akan singlar, berlepas diri, enggak mau tanggung jawab dari orang-orang yang memilih. Orang ini akan saling bertengkar nanti di alam akhirat. Ketika bertemu, Pak, gimana nasib saya ini? Gara-gara saya memilih kamu, ini saya macam raga karena termasuk kelompokmu. Bagaimana tanggung jawab panjenengan ini? Ya gak ngerti. Berlepas diri dia. Begitu wara'ul azab, diperlikan yang lihat azab yang sangat-sangat dahsyat. Saling menyalahkan dia. Wa taqatta'at bihimul asbab, terputus hubungan ketika itu. Disusul ayat 167 apa yang disampaikan Allah.
Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Ketika orang-orang yang memilih, orang-orang yang menyoblos, mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya engkau mengizinkan kami, ya Allah, kami ingin kembali ke alam dunia lagi. Saya tidak akan memilih dia, ya Allah. Gara-gara saya memilih dia, saya masuk neraka. Kapok, ya Allah, saya. Dan itu pasti terjadi, Pak. Harus saya katakan, ini ayat sudah ada jauh sebelum kita lahir. Ayat ini ada jauh sebelum Indonesia ada. Ayat ini tidak bermaksud Allah menyindir siapapun. Karena itu nggak usah tersindir. Ayat ini berlaku kapan saja. Ayat ini sudah belasan abad yang silam sudah ada. Berlaku di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia saja. Siapapun orang yang nuruti nafsu, mengangkat seorang pemimpin karena CS loyal, karena koalisi, tapi mengacak-acak syariat, ini nanti nasibnya. Wah, dia sholat tiap hari, sekalipun sholat tiap hari. Proses nanti di alam akhirat dia masuk neraka. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Dan ini sangat berbahaya. Karena itu hadirin, ini tugas para ulama, para kiai, para ustadz untuk mengingatkan siapapun. Biar dunia ini, wabil khusus bumi Indonesia ini tidak dihancurkan oleh Allah. Karena Allah sudah mengingatkan, walaqad ahlaknal qurun min qablikum lamma dzalamu. Allah katakan, dan sungguh kami telah membinasakan kaum-kaum negeri-negeri sebelummu Muhammad. Lamma dzalamu, ketika mereka bersikap zalim. Jadi negeri masa silam, Pak, sudah puluhan negeri yang dihajar oleh Allah, yang dibinasakan oleh Allah, yang dihancurkan oleh Allah, hancur sehancur-hancurnya. Kapan itu terjadi? Lamma dzalamu, ketika mereka bersikap zalim kepada Allah, mengacak-acak syariat Allah, tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah, dihancur-hancurkan oleh Allah. Dan itu terjadi di zaman silam. Kita tidak mau bumi Indonesia ini dihancurkan oleh Allah akibat perilaku orang-orang yang zalim. Yang kedua, hadirin sekalian, untuk mendapatkan rahmat Allah yang mahal harganya ini adalah dengan cara mengamalkan Al-Quranul Karim. Apa dasar hukumnya? Di dalam surat Al-An'am ayat 155, Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'u wattaqu baru la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan, yang isinya penuh dengan berkah. Fattabi'u, ikuti dia, amalkan dia. Kalau itu kalian lakukan, la'allakum turhamun, nanti kalian akan diberikan rahmat oleh Allah. Rahmat yang mahal harganya, yang isinya imaniyah, yang isinya diniyah. Digerakkan oleh Allah untuk mudah beramal soleh, digerakkan oleh Allah untuk mudah beribadah kepada Allah, dan itu sekali lagi mahal harganya. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tiap hari mendengarkan suara azan, tidak ada jaminan Allah memberikan hidayah, tidak ada jaminan Allah memberikan rahmat ini. Karena itu setiap kita, Al-Quran tidak cukup untuk dibaca, tidak cukup hanya dihafalkan, amalkan isinya. Itu yang terpenting. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan rajin menunaikan ibadah sholat, mengeluarkan zakat kepada Rasulullah. Apa dasar hukumnya? Di dalam surat An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman demikian, wa aqimus shalah
wa atuz zakah wa atiur rasul, nanti baru la'allakum turhamun. Wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Rasulullah. Kalau itu kalian lakukan, la'allakum turhamun, nanti Allah akan memberikan rahmat kepadamu, rahmat yang khusus. Karena itu Pak, ini barometer. Siapapun yang rajin sholat berjamaah, berarti dia digerakkan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Makanya sering saya sampaikan, Allah berjanji, lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Bagi orang-orang yang segera merespon panggilan Allah, maka jaminannya adalah surga, kata Allah. Bagi siapapun yang ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, kemudian dia segera merespon panggilan Allah, surga jaminannya. Karena itu demi Allah saya katakan di mimbar ini, ketika Allah menyuruh kita, ketika dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, di dunia ini tidak ada aktivitas yang terpenting kecuali datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tidak ada aktivitas yang lebih penting ketika azan dikumandangkan kecuali datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Sebab itu ketika azan dikumandangkan, yang jualan tinggalkan jualannya, yang di kantor tinggalkan kantornya, yang ngajar tinggalkan ngajarnya, bahkan yang ada tamu tinggalkan tamunya. Kalau bisa ajak bareng-bareng datang ke masjid. Tinggalkan seluruh aktivitas dunia. Itu baru mengutamakan merespon panggilan Allah. Kalau hati kita ini bersih, nyungsang jungkir mergawi, dagang, ngulang, ngajar. Lah yang ngasih rezeki ke siapa sih? Yang ngasih rezeki itu Allah. Ketika panjenengan bisa bergerak di sana kemari, bisa dagang, bisa ngajar, bisa macam-macam, yang memberikan kesehatan itu Allah. Kenapa ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah kemudian Allah dibuatkan begitu saja? Satu beri sholat. Bagaimana kalau seandainya Allah mencabut kesehatan kita? Bagaimana kalau seandainya Allah mencabut nikmat materi kita? Mau apa? Suka-suka Allah, Allah Maha Kuasa. Kalau di dunia Allah kita cuekin, nanti di alam akhirat pasti akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, tema ini butuh 1-2 jam untuk menjelaskan, dan itu tidak mungkin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات
ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.